Pemirsa, penutupan 4 jalur cepat di kawasan Semanggi akan mulai diberlakukan pada pekan ini. Lajur cepat dari arah Blok M menuju Selipi ditutup agar tidak mengganggu proyek pemasangan tiang simpang susun Semanggi. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini saat ini, kita langsung bergabung dengan Sadrina Eva Analia dan juru kamera Rizky Adrianto yang sudah berada di kawasan Semanggi, Jakarta. Sadrina, kita tahu bahwa jalur Semanggi adalah jalur yang sangat vital yang paling dibutuhkan oleh warga Jakarta dengan sejumlah ruas jalan protokol. Kita ingin tahu sampai kapan kemudian penutupan ini akan diperlakukan? Kalau untuk penutupan dari jalur cepat di kawasan Sudirman dari arah Blok M ke Selipi memang sampai ataupun diberlakukan akan sampai dengan proses dari pembangunan simpang susun Semanggi ini selesai atau hingga akhir 2017. Dan ini pun akan secara berkala kemudian ditutup dan juga dibuka tergantung dengan situasi dan juga kebijakan nantinya ataupun keputusan dari Ditlantas Polda Metro Jaya. Kalau saya akan mengajak Anda untuk di sini adalah papan ataupun pembatas jalan untuk penutupan jalan dari arah Blok M ke Selipi, dan untuk kondisi situasi ataupun lalu lintas di siang hari ini memang berbeda dari prediksi jika memang ada penutupan jalan kemudian terjadi kemacetan. Untuk saat ini mungkin bisa kameramen saya di sini memperlihatkan kepada Carlos bahwa lalu lintas di Jalan Sudirman ini masih ramai lancar. Sementara untuk yang bisa dijelaskan nanti mungkin ada gambar di layar monitor di televisi Anda. Carlos, di sana kami memantau sejak pagi tadi pada pukul 8 pagi hingga pukul 10 pagi memang terjadi kepadatan. Ini pun terkait dengan peningkatan volume kendaraan karena tadi adalah jam berangkat kerja ataupun jam-jam sibuk. Nantinya di sini juga untuk jalur lambat kami juga memantau di sini belum ada kepadatan ataupun kemacetan yang tinggi ataupun yang cukup panjang di sini, namun diprediksi nantinya pada sore hari ini kemacetan akan terjadi di kawasan Sudirman ini terkait dengan penutupan jalan dari arah Blok M ke Selipi. Dan terkait dengan penutupan jalan ataupun jalur cepat dari arah Blok M ke Selipi ini pun terkait dengan adanya pembangunan simpang susun untuk memperlancar dan juga memprogres secara cepat dari pembangunan simpang susun ini. Dan berikut adalah liputan selengkapnya, Carlos. Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI dan Kepolisian menutup 2 jalur simpang Semanggi. Hal ini karena proyek pembangunan simpang susun, revitalisasi jembatan Semanggi sudah memasuki tahap pemasangan tiang pancang. Penutupan jalur cepat yakni di Jalan Jenderal Sudirman yang mengarah ke Cawang dan Jenderal Sudirman yang mengarah ke Selipi. Oleh karena itu diimbau kepada pengguna jalan untuk mencari jalur alternatif guna menghindari penumpukan kendaraan pada jam sibuk. Proyek pembangunan simpang susun revitalisasi jembatan Semanggi ini ditargetkan memakan waktu pengerjaan selama 18 bulan dan anggaran sebesar 360 miliar rupiah. Rencananya proyek ini akan bisa dioperasikan pada Agustus 2017 mendatang. Panjang total RAM atau simpang susun 1 mencapai 796 meter, sedangkan RAM 2 mencapai 826 meter dengan masing-masing 8 meter per jalur. Aditya Warman, Abdullah Hirudin, Berita 1. Jakarta. Carlos, ada 4 jalur di kawasan Sudirman ini yang sudah ditutup terkait dengan pembangunan simpang susun Semanggi. Yang pertama adalah 2 jalur di kawasan Bundaran Hotel Indonesia menuju ke arah Cawang. Ini sudah ditutup sejak 6 Juni 2016 yang lalu. Sementara yang 2 jalur lagi adalah di sini tempat saya berdiri, yaitu dari arah Blok M ke Selipi yang baru saja ataupun diberlakukan penutupan jalan ini pada tanggal 12 Juni 2016 kemarin. Carlos. Sadrina, Anda mengatakan tadi bahwa pada jam-jam sibuk pasti akan terjadi kemacetan di sana dan pasti akan terjadi bahwa kemudian kawasan ini memang adalah kawasan yang padat. Lalu upaya seperti apa yang disiapkan oleh pemerintah dan kepolisian untuk mengantisipasi kemacetan ini? Kalau untuk antisipasi kemacetan, tadi dari Ditlantas Polda Metro Jaya ini sudah menyiapkan beberapa petugas lalu lintas untuk berjaga-jaga dan juga mengatur lalu lintas yang berada di kawasan Sudirman dari arah Blok M ke Selipi maupun dari arah Blok M ke Bundaran Hotel Indonesia. Dari tadi kami juga memantau bahwa ada beberapa petugas-petugas seperti berjaga-jaga di depan halte Polda Metro Jaya, kemudian juga di belakang tadi juga ada petugas yang berjaga-jaga di pos polisi di kawasan Sudirman ini. Antisipasi lainnya
bagi Carlos juga mungkin yang akan melintasi kawasan Sudirman ini dan juga para pengendara lainnya ini dapat melalui jalan alternatif bagi nanti para pengendara yang berarah dari Blok M menuju ke arah Slipi ataupun Grogol ini dapat mengambil jalur lambat begitu, kemudian masuk ke dalam efek Sudirman, lanjut kemudian ke arah Jalan Asia Afrika di depan Hotel Mulia dan balik atau belok ke kanan ke Jalan TVRI langsung ke Jalan Gatot Subroto depan DPR MPR dan juga langsung ke Slipi Grogol. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Kasat Jatur ataupun Jaga Atur dari Ditlantas Polda Metro Jaya. Dari Blok M mungkin bisa sebelum bundaran Senayan itu bisa masuk jalur lambat, masuk pintu 1, ketemu lampu merah ataupun TL Asia Afrika, belok ke kanan, ketemu lampu merah di depan Hotel Mulia, belok ke kanan depan TVRI, lanjut sekat 2 belok ke kiri langsung ke Slipi maupun ke gerbang Slipi 1. Sementara itu Carlos, memang tadi kami melihat para pengendara terutama adalah pengendara sepeda ataupun roda 4 itu kendaraan pribadi yang dari arah jalur cepat. Ini ada beberapa pengendara yang kebingungan terkait dengan adanya penutupan jalan Blok M ke Slipi dan mereka ini belum mengetahui terkait dengan sosialisasi dan juga jalan-jalan alternatif dari para pengendara ataupun jalan-jalan alternatif untuk menghindari dari penutupan Blok M ke Slipi. Dan berikut adalah salah satu pengendara. Saya belum tahu, Mbak. Soalnya tadi saya dari arah mana? Kuningan. Terus tadi kan ngantar istri ke ini Plaza Mandiri. Jadi saya tadi muter balik. Belum tahu ya. Saya ke arah Grogol. Iya, lagi muter-muter tadi. Tapi yang jelas tadi sono macet. Ini sih nggak terlalu macet. Masih bisa merayap. Sebenarnya harus ada sosialisasi nggak sih kayak spanduk atau tanda-tanda gitu kalau misalnya ada penutupan? Harusnya sih ada. Biar mungkin nyari alternatif jalan lain gitu kan. Harusnya ada. Kalau yang paling penting terkait dengan penutupan jalan ataupun jalur cepat Blok M ke Slipi ini, selain dari antisipasi juga harus ada sosialisasi yang baik. Karena pasalnya belum ada spanduk ataupun rute-rute dari alternatif maupun dari papan plang penunjuk bahwa adanya penutupan jalur cepat ke arah Blok M ke Slipi ini. Carlos. Iya, kita dukung pembangunan Simpang Semanggi, tapi juga tentunya harus punya cara bagaimana mengantisipasi kemacetan di sana. Laporan Sadrina Evanalia dan Rizky Adrianto dari Semanggi, Jakarta Selatan. Terima kasih Sadrina.